Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era milenial ini, pola hidup semakin beragam. Apalagi di masa pandemi, banyak orang berlomba-lomba ingin menjadikan hidupnya lebih sehat. Nah, salah satunya adalah pola hidup vegetarian. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Bisa perkenalkan diri Anda? Halo, perkenalkan saya Dwi. Saya di sini sebagai narasumber. Ya, di era ini kan banyak orang memilih untuk menjadi vegetarian. Katanya lebih sehat begitu. Nah, bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya ya tidak ada salahnya untuk menganggap vegetarian lebih sehat, karena memang dasarnya tujuannya memang baik dan ada beberapa dokter yang memang menganjurkan, dan mungkin ada beberapa kondisi yang mengharuskan seseorang untuk menjadi vegetarian. Jadi menurut saya baik tidaknya itu masih kontekstual, apakah itu memang diperlukan oleh seseorang atau tidak. Oh, jadi kalau kita akan menjadi vegetarian, apakah kita harus konsultasi dengan dokter? Apa kita bisa memulai sendiri? Oh, lebih disarankan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada dokter, karena kan kita tidak tahu bagaimana kondisi tubuh kita yang sebenarnya. Jadi agar menghindari seperti kekurangan vitamin, kekurangan nutrisi, seperti itu lebih baik konsultasi terlebih dahulu. Begitu. Nah, menurut sudut pandang Anda, manfaat vegetarian itu apa sih? Banyak sih, seperti untuk menurunkan berat badan, Ya, menghindari lemak-lemak dari hewan yang tidak diperlukan, seperti lemak yang dihasilkan oleh daging merah dari kolesterol begitu. hewan, ya seperti itu. Ya, jadi ada manfaatnya gitu ya. Iya. Nah, setahu saya nih, vegetarian kan jenisnya ada banyak ya. Antaranya ada lacto-vegetarian yang hanya mengkonsumsi sayur dan susu, ada ovo-vegetarian yang mengkonsumsi sayur dan telur, bahkan ada vegan yang hanya mengkonsumsi sayur. Nah, menurut Mbak nih, yang paling susah untuk dilakukan tuh yang mana sih? Kalau menurut saya sendiri vegan sih, karena hanya mengkonsumsi sayur, tidak bisa mengkonsumsi daging-dagingan seperti itu. Menurut saya itu susah, dan saya pribadi lebih senang berolahraga untuk menurunkan berat badan, menjaga pola hidup sehat dengan lebih ekstra. Ya. Namun saya tidak perlu membatasi apa yang harus saya makan dan apa yang tidak boleh saya makan, karena saya ini memang suka makan gitu. Oh begitu. Jadi protein hewani itu juga penting ya bagi tubuh. Penting sekali, karena memang banyak dari protein hewani yang tidak ada di tumbuhan, seperti asam amino esensial misalnya. Itu terdapat di tumbuhan, namun hanya segelintir saja yang memiliki. Gitu. Jadi susah untuk mendapatkannya dari tumbuhan. Saya sempat baca di internet, di liputan6.com, ada anak usia 5 tahun di Zimbabwe yang meninggal karena dipaksa oleh orang tuanya ikut menjadi seorang vegetarian. Nah, menurut Mbak bagaimana ini? Menurut saya itu bukan kesalahan dari pola vegetarian ya, jadi bukan salah dari konsep vegetarian itu sendiri. Ini murni kesalahan dari orang tuanya, karena seharusnya dia tuh sadar bahwa anak di usia 5 tahun itu memang masa-masanya untuk pertumbuhan, dan tidak seharusnya membatasi makanan apa yang harus dikonsumsi oleh si anak tersebut, karena memang banyak protein seperti yang disebutkan tadi yang tidak ada di tumbuhan, dan itu akan menghambat pertumbuhan. Seperti itu. Jadi protein hewani untuk anak itu ya juga bagus ya untuk pertumbuhan anak. Bagus, memang itu bagus. Untuk perkembangan otak juga. Ya, itu sangat mendukung bagi anak. Jadi apa kalau kita ingin menjadi vegetarian, kita harus memperhatikan lebih ya kondisi tubuh kita? Ya, itu tentu. Makanya ada dokter yang harus menganjurkan, karena belum tentu vegetarian itu dibutuhkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi kenapa harus memaksa gitu? Apa ada efek yang negatif yang ditimbulkan kalau kita memaksakan diri menjadi vegetarian? Tentu saja. Yang paling jelas adalah kekurangan nutrisi, dan yang paling parah adalah kematian. Wow, jadi emang dampaknya begitu berbahaya juga ya kalau dipaksakan? Iya.
Nah, kalaupun ya misalnya kita diharuskan untuk menjadi vegetarian, apa yang akan Anda pilih? Menjadi vegetarian yang mana? Kalau saya mungkin OVO mungkin. Kenapa? Karena kan masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang berbau hewani, Iya. tidak lebih ekstrim daripada vegan. Oh, begitu. Iya. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Nah, dari pernyataan narasumber tadi sudah jelas vegetarian memang ada manfaat bagi tubuh kita, sangat penting untuk kesehatan kita. Namun kita juga tidak boleh memforsir tubuh kita untuk memaksa menjadi vegan karena akan berdampak negatif. Nah, apalagi di masa pandemi ini, menjaga pola hidup sehat sangatlah penting. Kita tidak boleh lupa 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih, sekian dari saya, Tika Agustina, nomor absen 20, kelas 12, MIPA 4, melaporkan.